Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Ada yang sakit? Semuanya bahagia? Ada yang sedih mungkin? Sepertinya nggak ada deh, tadi udah senyum-senyuman nih. Ya, oke, alhamdulillah. Hari ini kelas 10E. 6. Tempat duduknya full semua satu ya? Jumlahnya 35? Ada yang tidak masuk? Nihil ya, 35 ya? Oke, alhamdulillah. Jadi tidak usah di absen karena semuanya sudah masuk. Nah, hari ini kita akan belajar pada elemen yang pertama dari mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, ya. Nah, elemen yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional ini adalah dasar atau konsep di mana kalian nanti menemukan sebuah solusi atau sebagai pemecah masalah gitu ya. Jadi untuk mendapatkan suatu solusi yang efektif, maka kalian bisa menerapkan konsep berpikir komputasional. Baik itu dalam keseharian kalian ataupun dalam menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan mata pelajaran kalian. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah satu, menjelaskan konsep berpikir komputasional, yaitu ada dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Yang kedua, menerapkan tahapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah nyata. Dan yang ketiga, menyusun algoritma sederhana untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual. Dan yang keempat adalah menunjukkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif melalui diskusi dan penyelesaian masalah berbasis HOTS. Ada yang tahu HOTS itu apa? Oke, bagus. Terima kasih ya. Jadi nanti pembelajaran kita tidak hanya belajar pada permukaan materinya saja, tetapi kita belajar secara mendalam dari materi tersebut. Nah, nanti pada tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan, aktivitasnya terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, diskusi, dan kemudian nanti ada asesmen individu yang nantinya digunakan sebagai evaluasi apakah materi yang sudah kalian pelajari itu bisa dipahami dengan baik. Nah, yang pertama kita lakukan ice breaking terlebih dahulu, ya. Nah, kalian tentu waktu masih kecil sering mendendangkan lagu ini ya. Apa lagunya lain? Lagunya apa? Masih kecil kalian ingat lagu yang paling sering kalian nyanyikan itu apa? Balonku, gitu. Kirain lagunya apa? Darboy apa ya? Enggak ya, karena sekarang ini lagu anak-anak itu sudah mulai hilang gitu ya. Nah, kita lestarikan lagi lagu anak-anak yang mungkin dulu pernah kalian nyanyikan bersama orang tua kalian pada saat liburan, yaitu naik delman, gitu ya. Nah, tapi nanti dikombinasikan dengan gerakan yang ada, gitu ya. Nah, kita langsung saja, ya, karena tadi sudah tahu ya. Sekarang langsung saja, nanti di sesi pertama, ritmenya agak pelan, kemudian nanti gerakan kalian harus menyesuaikan dengan lagu yang dinyanyikan semakin cepat. Oke? Oke, mulai? Siap? Ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka.
Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang semuanya kayaknya sudah ini ya, sudah fokus semuanya. Jadi antara gerakan dan lagu sudah sinkron, gitu ya. Nah, sehingga tidak perlu ada yang maju ke depan untuk menghibur, karena tadi semuanya sudah fokus sehingga pembelajaran bisa langsung kita lanjutkan saja, ya. Nah, tadi ice breaking sudah agak panas ya. Kalau mesin itu memang harus di burning dulu ya, sehingga nanti kalian dalam mengikuti pembelajaran bisa lebih fokus lagi. Oke. Nah, kalau ice breaking tadi untuk semangat mengawali pembelajaran hari ini, sekarang ice breaking yang untuk untuk memanaskan otak, ya. Nah, nanti ini adalah permainannya. Kemarin mungkin sudah ya, kita ulangi, tapi nanti ada cara yang bisa kita ketahui bagaimana penyelesaian masalah yang bisa kita gunakan secara efektif, gitu ya. Silakan sebelumnya kalian boleh menyediakan kertas untuk coret-coret, silakan. Selembar saja atau di buku boleh, tidak perlu disobek juga tidak apa-apa. Oke. Sudah siap? Nanti yang sudah menemukan jawabannya bisa langsung tunjuk tangan. Kemudian jika Ibu sudah mempersilahkan kalian untuk menjawab, kalian boleh menjawab. Gitu ya. Bu Sasi akan tunjuk sesuai dengan yang paling cepat tunjuk tangan terlebih dahulu. Nah, nanti akan disediakan beberapa soal ya, sesuai dengan pola yang disediakan. Gitu ya. Ada beberapa pola yang ada sudah disediakan. Tugas kalian adalah menjawab pertanyaan tersebut dengan menentukan 2 pola selanjutnya. Ya. Oke. Nomor 1. Ya. Ya, kan namanya dulu. Mas, siapa namanya? Mas Afik. Mas Afik, silakan jawabannya apa? 32 dan 64. Apakah betul? Oke, betul ya. Beri tepuk tangan dulu. Oke, sekarang Bu Sasi tanya, Mas Afik, bagaimana caranya kamu bisa dengan cepat menentukan dua bilangan untuk deret berikutnya? Cara berpikir kamu seperti apa tahapannya? Ya. Berarti yang pertama kamu lakukan adalah melihat deret sebelumnya, kemudian melihat apa? Selisihnya dari selisihnya sama atau tidak? Tidak. Tapi memiliki pola yang sama tidak? Iya. Polanya apa? Ini ke sini berarti 2. Ini ke sini 4. Kemudian ini ke sini 8. Nah, kemudian kamu bisa menentukan selisihnya dari bilangan 4 ke 5, selisihnya berapa? 16. Berarti 16 tambah 16, kemudian 32. Kemudian selisih berikutnya 32. Tinggal 32 ditambah 32, 64. Jadi sudah kamu mengenali polanya dulu. Gitu ya? Oke, terima kasih Mas Afik. Cara berpikirnya seperti itu. Kita lanjutkan. Siap dengan nomor berikutnya?
Siap. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 2. Gimana? Ya. Mas siapa? Mas Misbah, silakan dijawab. Setelah 25 itu 36, setelah 36 itu 49. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, ternyata betul. Beri tepuk tangan. Oke. Mas Misbah, bagaimana cara berpikirnya? Setiap pola sebelumnya, pola berikutnya itu ditambah bilangan ganjil. Ditambah bilangan ganjil ya. Dari 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 di bilangan yang terakhir. Gitu ya. Yang lainnya sudah tahu tapi mungkin agak kurang cepat gitu ya. Oke, cara berpikirnya mungkin sama ya. Melihat pola dari angka sebelumnya. Gitu? Oke, nah sekarang kita ganti pola dengan bentuk dan warna. Soal nomor 3. Nah, ini gampang banget nih. Tunjuk tangan. Ya, Mas siapa? Mas Anjum. Ya, Mas Anjum. Dua pola berikutnya apa? Biru. Ini semuanya lingkaran ya. Lingkaran ya. Berarti ini di lingkaran biru, ini lingkaran pink. Kita lihat jawabannya. Ya, ternyata betul. Oke, beri tepuk tangan. Oke, diawali dari yang mudah dulu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Siap? Bagi yang belum menjawab nih, masih ada kesempatan. Ya, tadi sudah Mas Afik, Mas Misbah, dan Mas Anjum. Yang perempuan jangan kalah, juga bisa menjawab dengan cepat. Soal berikutnya. Nah, kalau tadi cuma satu bentuk, sekarang ditambah 2 bentuk. Ini dua-dua ya. Jadi satu deret itu ada 2 bentuk. Ya, ini masing-masing deret itu diwakili oleh 2 bentuk. Oke, siapa Mbak? Siapa? Mbak Lili. Jawabannya apa, Mbak? Lingkaran biru. Lingkaran biru. Di sini, segitiga pink. Kemudian, deret kedua. Ini kan dua-dua. Lingkaran pink, segitiga pink. Yang lainnya bagaimana? Ya, mungkin ada yang mencoba? Ya, Mbak, siapa? Mbak Putri, apa Mbak Putri? Lingkaran pink, lingkaran biru, ya pink ya, lingkaran biru, lingkaran pink, ya pink, warnanya pink atau merah ya, kamu lihatnya dari situ merah ya. Oh, ini biru, ini lingkaran pink, lingkaran biru, oke. Lingkaran biru, lingkaran biru, lingkaran
Ada lagi satu lagi mungkin yang mau mencoba, ya? Mbak siapa? Mbak Fitri apa? Lingkaran pink, lingkaran biru, segitiga pink, lingkaran biru. Oke. Jawaban kita tutup dulu. Bu Sasi mau tanya, bagaimana cara berpikir dari Mbak siapa tadi yang pertama ini yang menjawab ini ya? Mbak siapa ya? Mbak Lili ya? Mbak Lili cara berpikirnya sehingga kamu menjawab jawaban kamu itu seperti apa? Enggak, kamu kamu menebak, kamu mencoba-coba, atau kamu membayangkan, atau bagaimana yang tadi kamu lakukan? Membayangkan, nebak, berarti coba-coba. Oke, kemudian Mbak Putri ya, Mbak Putri gimana cara berpikirnya kamu gimana? Oh gitu, jadi brainstorming dulu ya. Jadi membrainstorming, melihat pola yang ada, kemudian menentukan pola berikutnya. Oke, yang terakhir Mbak, siapa? Mbak Fitri. Ya, Mbak Fitri gimana cara berpikirnya? Oh, coba-coba ya, kemudian tebak ya. Oke, kira-kira akurat nggak? Ada yang lain mungkin? Ya, Mas Misbah. Misbah apa? Lingkaran merah, lingkaran biru. Lingkaran pink, lingkaran biru. Lingkaran biru, lingkaran biru. Oke. Kita lihat jawabannya. Oke. Tepuk tangan. Ternyata yang betul adalah tebakan dari Mas Misbah. Tidak apa-apa, cara berpikir orang itu berbeda-beda. Nanti kalian akan tahu bagaimana caranya berpikir yang efektif sehingga menghasilkan jawaban yang akurat. Gitu ya. Nah, oke. Satu lagi. Nah, sebenarnya menantang nih. Berarti Mas Misbah yang betul ya. Oke, satu lagi. Nanti Bu Sasi akan beritahu. Jadi kalau tadi ada beberapa cara menjawab. Ada yang coba-coba, kemudian menebak. Ada yang brainstorming terlebih dahulu. Kalau Mas Misbah tadi bagaimana? Dikelompokkan. Warna sama bentuknya. Kemudian melihat pola. Ditebak. Jadi mengelompokkan dulu, kalau sudah dikelompokkan atau diidentifikasi ya. Kalau sudah diidentifikasi, kamu lebih mudah melihat pola yang ada, kemudian baru menebak. Oke. Satu lagi. Nah, ini sedikit lebih rumit karena ada 3 bentuk dan 3 warna. Kalau tadi kan 2 bentuk, 2 warna. Kalau ini tambah 1 lagi nih itemnya. 3 bentuk, 3 warna. Bu Sasi beri kesempatan 3 saja siswa yang menjawab. Silakan. Oke, Mbak siapa? Oh iya, Mbak Putri lagi. Apa Mbak? Lingkaran hijau. Lingkaran biru. Lingkaran hijau. Segitiga pink ya. Oke. Lanjut. Siapa lagi yang akan mencoba? Oke, ternyata kita lihat nggak ada ya. Jawaban yang benar adalah lingkaran hijau, lingkaran biru, lingkaran hijau segitiga pink, luar biasa. Tadi di soal sebelumnya
masih salah ya Mbak Putri ya. Sedangkan di soal berikutnya betul gitu ya. Nah, sekarang kita analisis dari beberapa yang tadi disampaikan jawabannya gitu ya oleh siswa-siswa tadi ya, oleh teman-teman kalian. Ternyata ada yang akurat, ada yang belum akurat. Ada yang di soal sebelumnya belum akurat, di soal setelahnya akurat, sehingga belum konsisten, gitu ya. Sama saja seperti ini ya, seperti untung-untungan, tapi tentu tidak hanya untung-untungan, tapi kalian mungkin sudah tahu bagaimana cara berpikir kalian untuk menyelesaikan soal-soal tadi. Namun mungkin belum terstruktur sehingga ada bagian yang tidak konsisten sehingga menyebabkan soal yang kalian jawab itu menjadi salah. Gitu ya. Nah, oke, berpikir komputasional di sini itu seperti kita mengikuti bagaimana cara berpikir komputer. Ya, komputer tidak bisa melakukan hal yang tidak pasti, ambigu, gitu ya, tidak bisa, gitu ya. Harus tepat memiliki nilai yang tidak ambigu atau tepat lah ya. Nah, sekarang kita bagaimana sih dari beberapa soal yang tadi sudah diberikan itu cara penyelesaiannya bagaimana? Bagaimana mencari solusi jawaban dari game yang tadi? Kita analisis dari beberapa jawaban yang sudah disampaikan tadi oleh kalian. Oke. Nah, dari beberapa yang sudah dilakukan, nah, tadi kalau dirangkum, itu kebanyakan siswa dalam menyelesaikan beberapa masalah itu, cara berpikirnya itu ada beberapa macam di sini. Mungkin salah satunya ada yang kalian gunakan. Yang pertama tadi, coba-coba, gitu ya, atau trial and error. Coba-coba. Caranya, kalian langsung menebak pola selanjutnya tanpa menganalisis secara mendalam. Hanya nebak saja, kelihatan polanya masih agak samar, tapi kalian paksakan untuk menebak pola selanjutnya. Ada yang seperti itu? Ada ya. Mungkin juga karena keterbatasan waktu gitu ya. Nah, seringkali dalam menyelesaikan pola deret seperti itu, biasa kalian gunakan cara coba-coba. Ya. Jadi contoh misalkan tadi ada pola 2, 4, 6, kemudian siswa langsung menebak 8. Karena rasanya kayaknya kok ini 8, dari beberapa angka ini kok ini bilangan bulat semua, kemudian genap, kemudian kalian langsung 8. Gitu ya. Nah, seringkali benar gitu ya. Kalau polanya sudah terlihat atau familiar. Tapi kalau tidak familiar seperti bentuk tadi, kalau ini kan familiar kamu ya. 2, 4, 6, 8 itu familiar. Tapi tidak bisa diterapkan pada pola-pola yang tidak familiar. Seperti tadi, ada 3 bentuk, ada 3 warna. Kalian nggak familiar, ya kan? Baru mendapatkan soal seperti itu sekarang ya. Tuh. Nah, cara menyelesaikan yang seperti ini, dengan cara trial and error, memiliki kelebihan tadi cepat, gitu ya, jika tebakannya juga betul, gitu ya. Tapi kekurangannya adalah tidak sistematis, rawan terhadap kesalahan, sulit menjelaskan mengapa jawabannya benar. Kayak tadi kan agak bingung ya kalau ditanya, Mbak cara berpikirnya tadi gimana? Agak bingung, karena coba-coba kemudian menebak. Tuh. Kemudian yang kedua, itu caranya adalah dengan menghafal atau memorization, itu ya, seperti di COC itu ya, untuk melatih kemampuan berpikir kalian. Salah satu gamenya ada cara untuk bagaimana daya menghafal dari seseorang itu dibuktikan kehandalannya. Ya memang untuk menyelesaikan masalah memang
menghafal itu merupakan salah satu yang dilakukan oleh siswa gitu ya. Nah, caranya siswa mengingat pola tertentu yang mirip dengan yang pernah mereka lihat sebelumnya. Sama, cara menghafal ini bisa dilakukan jika soal atau pola yang kalian temui itu familiar gitu ya. Nah, kelebihannya sama, cepat kalau polanya sudah familiar tadi. Kekurangannya tidak bisa digunakan untuk pola baru yang berbeda. Contohnya tadi pada soal yang ini. Ya, familiar sekali kalian. Lingkaran semua, warnanya cuma 2, kemudian satu-satu, ya, udah familiar, pasti langsung bisa. Ya, lingkaran biru, lingkaran pink, gitu ya, karena sangat familiar, sehingga hafal. Dengan menghafal pola yang ada kan mudah, karena hanya satu bentuk dan 2 warna, itu lebih mudah. Nah, tapi tentu tidak bisa diterapkan pada pola yang baru, yang berbeda, yang memiliki perbedaan lebih banyak. Nanti ada ditambah segitiga, kotak, segitiga, ada lingkaran, itu akan sulit. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan intuisi nih. Siapa nih yang sering menggunakan intuisi nih? Pakai insting, Bu. Gitu ya. Caranya yaitu dengan mengandalkan intuisi atau perasaan. Lah, kayaknya kok perasaan habis biru itu pink, atau habis kotak itu kemudian segitiga. Gitu. Hanya mengandalkan kata hati. Gitu ya. Nah, ini yang menjadi kelemahan dari seorang manusia. Jadi kalau nanti kalian belajar tentang mesin learning, gitu ya, bagaimana sebuah mesin learning itu dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tingkat akurasinya yang tinggi, gitu ya. Karena kelebihan dari mesin atau alat itu adalah mengabaikan perasaan. Apa ya, komputer punya perasaan? Enggak ya. Nah, itu yang menjadi akurasinya tinggi. Berbeda dengan manusia, gitu ya. Ada perasaan, gitu ya. Ada sentimental tertentu, gitu ya, sehingga akan mempengaruhi keputusan yang akan dilakukan. Tetapi itu juga bisa menjadikan satu hal kelebihan dari manusia. Ya, kalau kalian tidak punya perasaan, bagaimana kalian mengutarakan kebahagiaan kalian, kesedihan kalian, gitu ya. Ya tentu ada plus minusnya, ada kelebihan dan ada kekurangan. Yang harus ditekankan adalah bagaimana kalian memanfaatkan kelebihan yang ada dalam diri kalian untuk mengoptimalkan kemampuan. Ya. Nah, itu pakai intuisi. Jelas, cara dengan hanya mengandalkan intuisi atau perasaan ini saja menjadikan keputusan atau jawaban itu sangat tidak akurat. Kemudian yang keempat tadi, dengan melakukan brainstorming, tetapi belum struktur. Sudah tahu, sudah mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi elemen yang ada dalam pola itu, kemudian menyusun, mengenali polanya, tuh ya, kemudian menebak, tetapi belum terstruktur langkah-langkahnya. Ini sudah lebih baik dari cara-cara yang tadi, tetapi tentu masih belum optimal, gitu ya. Sehingga kekurangannya bisa membingungkan, tidak selalu sampai pada solusi yang jelas, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan cara berpikir komputasional, yaitu menggunakan beberapa pilar yang ada pada berpikir komputasional, mulai dari dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma untuk menentukan solusi. Kelebihannya tentu saja sistematis, logis, dan konsisten, sehingga dengan langkah-langkah atau algoritma yang sudah ditentukan ini bisa digunakan untuk berbagai masalah yang ada, gitu ya. Nah, itu yang menjadi satu poin yang penting untuk membangun sebuah algoritma itu harus konsisten. Jika nanti ada studi kasus yang setipe, maka algoritma itu tetap
bisa digunakan untuk menghasilkan solusi yang akurat. Nah, kekurangannya tentu harus melalui latihan-latihan agar terbiasa. Nah, dengan KKA ini harapannya kalian adalah selalu menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep berpikir komputasional. Nah, coba kita lihat dulu bagaimana kita dapat menyelesaikan soal yang tadi, ya. Ini yang kalau tadi di soal ini yang paling rumit, bagaimana kalau kita gunakan soal yang ini dengan cara berpikir komputasional. Oh, tadi beberapa yang ditanya ada perasaan, ada coba-coba, ada sudah brainstorming, gitu ya. Nah, sekarang kita selesaikan masalah ini secara komputasional. Bagaimana? Yang pertama adalah kita lakukan dekomposisi dulu. Apa itu dekomposisi? Oke, jawab, tunjuk tangan mungkin. Ada yang oke, siapa dulu ya Mbak ini? Mbak siapa namanya ya? Mbak Indah silakan. Oke, jadi dekomposisi itu adalah memecah gitu ya bagian yang besar menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, tadi kalau ini masalahnya besar nih, ada sekian deret yang perlu kita pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Apa yang dipecah? Apa yang dipecah ini? Kalau kita tentukan, oke, betul. Bentuk dan warna. Oke. Bentuknya ada lingkaran, segitiga, dan persegi 4. Warnanya ada hijau, biru, dan pink. Oke, itu sudah di dekomposisi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Langkah berikutnya adalah abstraksi. Ada yang tahu abstraksi itu apa? Silakan. Oke, Mas siapa namanya? Haikal. Silakan. Oke, abstraksi itu adalah fokus terhadap hal yang penting, gitu ya. Kalau di sini mungkin ada beberapa hal yang belum kita gunakan untuk mengenali polanya, maka diabaikan terlebih dahulu. Nah, tahapannya bagaimana dalam langkah abstraksi di sini? Ya, kalau tadi ini dekomposisi. Dekomposisi itu berarti tadi menentukan jenis elemen yang ada, bentuk dan warna. Bentuk terdiri dari lingkaran, segitiga, dan persegi. Kemudian kalau warna ada biru, ada hijau, kemudian ada pink. Nah, itu kita dekomposisi. Langkah selanjutnya adalah abstraksi. Bagaimana kalian menyelesaikan tahapan berikutnya dengan menggunakan konsep dari abstraksi di sini? Karena masing-masing deret di sini ada 2 bagian, yaitu ada 2 bagian bentuk dan ada 2 warna juga, gitu ya. Maka kita abaikan dulu pada masing-masing bagian. Misalkan kita lihat pada baris, ini kita sebut baris ya. Ya elemen atau baris lah ya, elemen aja. Elemen yang pertama, ini nanti elemen yang kedua, sama. Ini nanti ini 1, 2, 1, 2, 1, 2, gitu ya. Nah, kita akan fokus pada elemen 1 dulu untuk lebih mudah mengenali polanya. Kita abaikan dulu elemen yang kedua, gitu ya. Nah, kita fokus ke elemen 1 sehingga kita nanti lebih mudah mengenali pola. Kalau nanti kemudian elemen 1 dan
Elemen 1 dari bentuknya ya. Ini bentuk. Kemudian ini warna. Ini bisa juga di elemen 1. Oke. Kalau bentuk kita lihat ya, masing-masing ini kita abaikan. Nah, tuh. Berarti lingkaran, persegi atau kotak, dan persegi. Untuk warnanya hijau, pink. Kalian bisa menentukan selanjutnya, bentuk selanjutnya kalau kalian lihat seperti ini. Bisa ya? Kelihatan ya? Berarti dua elemen berikutnya itu apa? Lingkaran dan lingkaran. Oke? Sudah kelihatan ya polanya ya, lebih jelas ya. Nah, kemudian untuk elemen warnanya, ini hijau-hijau, kemudian pink. Berarti apa? Hijau. Oke. Bisa dipahami? Bisa, oke. Nah, kemudian kita abaikan untuk elemen yang pertama. Kita akan fokus pada elemen yang kedua. Yang ini ya. Oke. Kita bisa buat tabel lagi. Ini elemen 2. Ini juga elemen 2. Ini untuk bentuk. Ini untuk warna. Oke, kita abaikan, kita abstraksi untuk elemen yang pertama. Kita fokus pada elemen yang kedua. Yang pertama adalah bentuk dulu. Apa saja bentuknya? Lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Kemudian warnanya biru, pink. Oke, dari sini lebih mudah melihat pola yang ada di elemen kedua. Mudah ya, sehingga nanti untuk mengisi pola selanjutnya apa? Lingkaran dan segitiga. Untuk warnanya putih biru, biru pink, kemudian di sini adalah biru pink. Oke. Nih ya. Ternyata sudah sangat akurat dengan beberapa tahapan tadi. Pada saat kita mengabstraksi, itu kita lebih mengenali polanya ya. Kalau kita masih melihat semua elemen yang ada, tentu kita tidak bisa fokus, ya kan? Sehingga kita lebih sulit mengenali pola yang ada. Tapi kalau kita lakukan abstraksi, maka kita bisa lebih jelas melihat pola yang ada pada masing-masing elemen. Ya tidak? Sekarang sudah paham ya? Oke. Nah, ulang tadi. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan tadi, ya ada dekomposisi, ada abstraksi. Abstraksi itu kita pisahkan antara elemen 1 dan elemen 2. Nah, dari abstraksi ini maka kita lebih mudah melakukan pengenalan pola. Nah, kemudian dari tabel yang ada, kemudian langkah-langkahnya adalah, algoritmanya adalah dengan kalian membuat tabel untuk mengisikan dua pola selanjutnya. Seperti itu? Nah, ini adalah langkah penyelesaian yang paling akurat karena menerapkan konsep berpikir komputasional. Ada dekomposisi, ada abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma.
Sehingga kalau kalian menemui soal yang sama, maka kalian bisa menggunakan konsep-konsep tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah. Oke. Nah, sehingga dari beberapa alternatif cara berpikir kalian dalam menyelesaikan masalah, maka kalian harus melakukan cara berpikir komputasional. Karena berpikir komputasional ini adalah solusi paling akurat dan efektif. Walaupun kelemahannya apa tadi? Lama, Bu, harus bertahap-tahap. Karena itu memang proses yang harus dilakukan. Tapi seperti tadi yang sudah dijelaskan, kalau kalian lakukan dengan sering berlatih, maka akan menjadi sebuah kebiasaan, ya kan? Kalau sudah terbiasa, maka cara berpikir dengan konsep berpikir komputasional juga akan bisa kalian lakukan lebih cepat, gitu ya. Sekarang karena kalian tidak terbiasa saja, maka dari itu mulai sekarang dalam menyelesaikan semua permasalahan, baik itu permasalahan sehari-hari ataupun dalam menyelesaikan soal mata pelajaran di sekolah, kalian bisa gunakan berpikir komputasional. Nah, ada teks yang perlu kita garis bawahi atau perlu kita bold di sini adalah ternyata ada banyak cara menemukan pola, gitu ya. Tapi kalau kita pakai pola berpikir komputasional, kita bisa menjelaskan jawabannya secara logis dan sistematis. Ya, inilah yang membedakan cara berpikir seorang problem solver dengan cara berpikir coba-coba. Gitu. Oke? Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi sudah sedikit kalian membuktikan bagaimana alternatif cara berpikir, ya, sampai dengan kalian bisa menemukan cara berpikir yang paling efektif, yaitu dengan berpikir komputasional. Nah, sekarang kita tekankan kembali terhadap materi tentang berpikir komputasional ada apa saja. Yang pertama adalah dekomposisi. Gitu ya. Silakan dibaca atau disampaikan. Cuma membaca aja, silakan. Yang tadi merasa belum tunjuk tangan, biar semuanya aktif, silakan tunjuk tangan. Ya, Mbak, silakan. Dekomposisi adalah gitu. Dekomposisi adalah proses memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola untuk mengurangi kompleksitas masalah dan memungkinkan fokus pada setiap bagian secara detail. Oke, nah itu dekomposisi ya. Memecah masalah yang besar menjadi bagian yang lebih kecil. Oke, yang kedua, abstraksi. Silakan, dilanjutkan. Ya. Nanti Mbak, siapa ya namanya ya? Nanti berikutnya, ini Mas Haikal dulu. Abstraksi adalah? Abstraksi adalah proses mengambil informasi yang saja dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Agar masalah menjadi lebih sederhana, menyederhanakan kompleksitas masalah dan fokus pada aspek yang relevan untuk solusi. Oke. Ya, paham ya? Jadi abstraksi itu juga bisa disebut mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dengan solusi. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah pengenalan pola. Silakan, Mbak. Pengenalan pola adalah kemampuan mengidentifikasi kemiripan, kecenderungan, atau pola dalam masalah atau data untuk menemukan solusi umum dari pola yang berulang dan mempercepat proses pemecahan masalah. Oke. Pengenalan pola itu adalah kemampuan mengidentifikasi kemiripan, kecenderungan, atau pola dalam masalah atau data. Oke? Dan yang terakhir adalah algoritma, silakan. Ya. Ya, silakan Mas Misbah.
Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menyediakan panduan solusi langkah demi langkah dan dapat diimplementasikan dalam kode program. Oke. Jadi kalau setelah kalian menyusun langkah algoritmanya, nanti algoritma itulah yang nanti akan dimasukkan ke dalam kode program yang akan diselesaikan menggunakan program yang nanti akan kita praktekkan ya kalau sudah selesai pembahasan tentang berpikir komputasional. Yaitu kita nanti menggunakan pemrograman Python. Oke. Untuk contoh-contohnya tadi sudah dijelaskan langsung menggunakan studi kasus dari game pola yang sudah diselesaikan tadi ya. Oke, ya. Jadi dari beberapa uraian yang panjang tadi, kita bisa menyederhanakan pemahaman pada masing-masing pilar. Yang pertama adalah dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ya, biar lebih mudah. Kalau tadi panjang, ya uraiannya sekarang kita perjelas lagi. Kemudian yang kedua, pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan dari masalah yang ada. Yang ketiga, abstraksi, memilah informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Yang keempat adalah menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Dari nomor 1, 2, dan 3, dalam penerapannya, kalian bisa lakukan secara acak, tidak harus urut dari dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Ya, tetapi ketiga pilar ini harus kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah, walaupun tidak urut. Yang harus urut ini adalah pada bagian algoritmanya. Sesuai dengan daya kemampuan kalian dalam menggunakan konsep-konsep tersebut. Kira-kira yang efektif yang mana dulu nih? Dekomposisinya dulu, atau abstraksinya dulu, atau pengenalannya pola dulu? Tidak masalah gitu ya. Nah, oke. Dari eksplorasi konsep tadi sudah persepsi, sudah tahu ya bagian-bagian atau alternatif dalam menyelesaikan masalah. Kemudian kalian tahu cara menyelesaikan masalah yang paling efektif seperti apa. Nah, sekarang kita ke aktivitas diskusi kelompok. Oke, biar mudah kita buat kelompoknya. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Jadi biar tidak berubah-ubah tempat duduk, kita langsung tentukan saja ya. 4 komputer di depan kelompok 1, berikutnya kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, 2 siswa bergabung ke kelompok berapa ini? Kok ada namanya sih? Kamu 6. Kelompok 6. Kamu ikut kelompok 6. Mas siapa? Kevin kelompok berapa ini? 3 ya? 3. Kamu geser ke sini. Ya, kamu dipisahkan dulu ya. Ya, oke. Lembar kerja kurang A ya, mohon maaf. Oke, Bu Sasi sudah menyiapkan lembar kerja untuk kalian gunakan sebagai bahan diskusi kelompok kalian. Ibu akan membagikan ke kelompok 1, silakan diambil. Salah satu perwakilannya bisa maju ke depan. Kelompok 2. Tiga. 4. Oh ya, harusnya 9 ya. Ya Allah, salah. 5.
nanti dicetak. Tapi ini kebetulan printnya lagi rusak. Harus diresetter dulu. Nggak apa-apa, di sini ada yang belum kebagian mengikuti di sini ya. Oke, ini paling nanti yang dikerjakan hanya yang ini. Oke, petunjuknya adalah, oke, nah jadi baca studi kasus tentang sistem pemesanan ojek online. Jadi kita akan menerapkan cara berpikir komputasional terhadap terhadap kondisi nyata. Oke ya. Yang pertama adalah baca petunjuk tentang sistem pemesanan ojek online. Kemudian nanti kalian secara berdiskusi melengkapi tabel pada setiap tahapan berpikir komputasional dengan pertanyaan panduan yang sudah disediakan. Kemudian diskusi bersama kelompok untuk menyelesaikan tantangan. Dan yang keempat adalah menuliskan jawaban pada kolom yang sudah tersedia. Kemudian jika sudah selesai, nanti salah satu perwakilan dari kelompok masing-masing menyampaikan hasil diskusi untuk disampaikan di depan kelas, gitu ya. Nah, Ibu berikan pengantar terlebih dahulu, ya. Jadi kalian pernah memesan ojek online? Pernah, oke. Ya kalau di Sidoarjo sudah ada ya, mungkin juga kalian juga sering. Kalau sekarang ini biasanya kalau bepergian itu lebih safety itu kita menggunakan kendaraan umum ya. Ada beberapa manfaatnya biar kita tidak lelah dalam perjalanan, kemudian mengurangi kemacetan. Kalau mengurangi kemacetan otomatis mengurangi polusi, gitu ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan kendaraan umum yang ada. Misalkan mau ke Jogja, naik kereta dari sini, kemudian ke tujuan destinasi kalian di Jogja, kalian bisa menggunakan ojek online atau kendaraan-kendaraan umum lainnya. Nah, kalian di sini, pada saat kalian memesan ojek online, pernah tidak kalian bertanya-tanya bagaimana sebuah aplikasi itu menemukan driver terdekat, kemudian bagaimana caranya aplikasi itu menghitung biaya perjalanan, atau memberikan estimasi waktu tempuh, gitu ya. Terbayang tidak? Terbayang. Ya. Nah, dari beberapa permasalahan yang ada dalam membangun sebuah sistem atau aplikasi, maka dalam membangun sistem itu kalian harus melakukan tahapan. Ya, nah tahapan di sini tentu menggunakan konsep berpikir komputasional. Nah, pada studi kasus yang akan kalian lakukan bersama teman-teman kalian dalam satu kelompok, itu nanti kalian simulasikan kalian sebagai tim pengembang aplikasi ojek online gitu ya. Nanti tugas kalian adalah merancang sistem dari aplikasi ojek online sehingga nantinya sistem yang kalian bangun itu memenuhi beberapa menu-menu yang memang dibutuhkan dalam aplikasi tersebut. Nah, tentu saja dalam membangun sistem ojek online itu nanti beberapa tahapan yang harus dilakukan, kalian harus menyelesaikannya dari dekomposisi, abstraksi, dan selanjutnya. Kalian bisa tuangkan tahapan demi tahapan pada kolom yang tersedia. Seperti itu ya. Nah, silakan kalian bisa mulai diskusinya untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah dibagikan tadi. Kalian bisa gunakan referensi di internet untuk melihat aplikasi ojek online itu seperti apa saja, sehingga kalian bisa menentukan tahapan yang dilakukan pada masing-masing pilar tadi. Dekomposisi itu apa gitu ya. Nah, silakan. Sambil dibuka internetnya mungkin bisa di browsing terlebih dahulu.
pada bagian dekomposisi kalian bisa memecah menu-menu apa saja yang ada di dalam aplikasi dari ojek online pajak. Nah, kalau misalkan kalian bingung atau belum ada gambaran, Bu Sasi di sini bisa berikan contoh studi kasus lainnya, tetapi cara pengerjaannya sama ya. Contoh misalkan di sini studi kasusnya adalah akan membuat sistem aplikasi untuk pemesanan makanan online. Nah, pada tahapan dekomposisi itu adalah tadi seperti pada tahapan eksplorasi sudah kita bahas, tahapan dekomposisi itu adalah memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, untuk membuat aplikasi pemesanan online, maka menu apa yang harus tersedia? Di sini kalian bisa menentukan harus ada daftar menu makanannya. Kemudian untuk mengetahui siapa yang pesan tentu harus ada input pengguna. Nah, kemudian ada pemrosesan pesanan, gitu ya. Kemudian ada, kalau pemrosesan pesanan sudah selesai, maka kemudian aplikasi itu akan memberikan notifikasi bahwa pesanan siap diambil. Kemudian ada riwayat transaksi atau riwayat pembayaran, transaksi pembayaran mungkin, dan kemudian ada login, gitu ya. Nah, jadi setiap aplikasi tentu harus memiliki akun sebagai verifikasi penggunanya. Nah, ini adalah menu-menu yang ada. Untuk menentukan atau mengidentifikasi dari menu-menu aplikasi itu, maka kita pecah pada tahapan dekomposisi. Nah, nanti kalian tinggal sesuaikan pada tahapan ojek online, nanti bagaimana caranya. Kemudian berikutnya adalah pengenalan pola. Nah, pengenalan pola di sini adalah merupakan bentuk observasi yang dilakukan untuk melihat atau untuk menentukan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan atau perlu diperbaharui dalam sistem tersebut. Misalkan observasi jenis makanan favoritnya apa, kemudian jam sibuknya kapan, kemudian frekuensi pembeliannya, siswa-siswanya siapa saja, seberapa banyak gitu ya. Nah, sehingga kemudian stok yang habis apa. Nah, dari informasi-informasi tersebut, maka nanti bisa menentukan keputusan untuk menambahkan menu atau melakukan persiapan dari aplikasi itu. Ya, jadi dari informasi tadi, maka ini bisa dijadikan untuk melakukan prediksi stok harian, rekomendasi makanan, atau menentukan waktu kantinnya bukanya kapan, tutupnya kapan gitu ya. Kemudian pada bagian abstraksi itu adalah mengeliminasi hal-hal yang kurang penting gitu ya. Nah, jadi yang penting-penting itu apa? Ada nama siswa dan kelasnya, menu yang dipesan, jumlah pesanan, waktu pesanan, kemudian statusnya diproses atau siap atau selesai. Sedangkan informasi yang tidak perlu atau tidak memiliki relevansi dalam sistem, itu yang perlu diabaikan ada beberapa hal juga. Misalkan merek HP, warna favorit, dan lain sebagainya. Nanti dalam sistem yang kalian bangun sesuai studi kasusnya, yaitu aplikasi ojek online, nanti bisa disesuaikan. Nah, tahapan terakhir setelah melakukan analisis atau tahapan sebelumnya, ya, langkah terakhir adalah menentukan algoritma. Bagaimana sistem aplikasi yang kalian bangun itu, cara kerjanya bagaimana, flowchart-nya bagaimana, alurnya bagaimana, ya. Kalau di sini contoh tadi pada aplikasi pemesanan makanan online, itu algoritma atau langkah-langkah aplikasi itu berjalan, dimulai dari melakukan login, kemudian memilih menu, kemudian memproses pesanan, kemudian mengkonfirmasi pembayaran,
Selama pesanan itu diproses, sudah selesai, nanti akan muncul notifikasi yang menandakan bahwa pesanan sudah siap untuk diambil, kemudian ambil pesanan dan riwayat pembelian. Nah, ini adalah flowchart atau alur dari sistem aplikasi pada pemesanan makanan secara online. Untuk studi kasus aplikasi ojek online, bisa kalian sesuaikan sesuai dengan contoh studi kasus yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, oke. Ibu lihat beberapa sudah hampir menyelesaikan jawabannya ya. Nah, nanti untuk presentasinya, Ibu akan pilih beberapa kelompok untuk mewakili, ya. Untuk dekomposisi, kelompok mana ya yang akan mewakili? Kelompok 4. Oke, nanti akan untuk menjelaskan tentang tahapan dekomposisi akan diwakilkan oleh kelompok 4. Kemudian abstraksi, siapa yang akan mewakili? Kelompok 6. Nanti akan menyampaikan hasil diskusinya tentang tahapan abstraksi. Pengenalan pola, kelompok 2 ya, kelompok 2. Kemudian algoritma, kelompok 7. Oke, kita langsung saja sambil menyelesaikan mungkin kelompok lainnya ya, kita beri kesempatan untuk kelompok-kelompok tadi yang akan mewakili menyampaikan hasil diskusinya pada masing-masing tahapan. Untuk tahapan pertama yaitu dekomposisi, bisa langsung dipresentasikan oleh kelompok 4. Oke, untuk kelompok 4 silahkan maju ke depan. Selamat siang semuanya. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok 4. Itu terkait bagian dekomposisi. Pecahlah masalah besar sistem ojek online menjadi sub masalah kecil yang lebih mudah dikelola. Jawaban kami yaitu pertama, membagikan masalah dengan nama pengguna, nama driver, informasi driver, lokasi penjemputan, lokasi tujuan, dan metode pembayaran. Oke, sudah? Sudah, Bu. Tepuk tangan dulu. Terima kasih, coba sebentar. Tadi sudah disampaikan kelompok 4 poin-poin yang sudah diidentifikasi pada tahapan dekomposisi, diantaranya adalah menu-menu yang harus ada pada aplikasi, diantaranya nama pengguna, nama driver, informasi driver, itu kaitannya dengan plat nomor gitu ya, lokasi penjemputan, lokasi tujuan, dan metode pembayaran. Oke, baik sekali untuk kelompok 4. Selanjutnya untuk kelompok abstraksi, kelompok berapa tadi? 6. Oke, untuk abstraksi silahkan dipresentasikan oleh kelompok 6. Nanti mungkin bisa dijelaskan dulu ya Mas, abstraksi itu apa, kemudian hal penting dan hal yang tidak penting apa saja yang kamu identifikasi. Baik, Bu. Selamat siang semuanya. Saya mewakilkan dari kelompok 6 ingin menjelaskan diskusi yang kami tadi lakukan. Nah, saya di sini akan menjelaskan abstraksi. Abstraksi adalah mengambil informasi penting. Nah, dari banyak data yang mungkin ada di pemesanan ojek online, data yang penting adalah lokasi, menu pesanan, saldo atau e-wallet, dan informasi pengemudi. Dan yang tidak penting adalah warna kendaraan, baju, dan merek HP. Sekian, terima kasih. Oke, baik sekali. Tepuk tangannya dulu. Nah, Bu Sasi mau tanya, kalau hobi drivernya itu merupakan hal yang penting atau bukan, Mas? Tidak penting ya. Kita tidak perlu tahu hobi drivernya ya untuk membangun sebuah sistem aplikasi ojek online. Oke, silakan. Terima kasih, kembali ke tempat. Berikutnya adalah untuk tahapan pengenalan pola yang akan disampaikan kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan dipresentasikan hasil diskusinya.
Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mewakili kelompok 2 yang akan membacakan tentang pengenalan pola. Menemukan kesamaan. Misalnya seperti taksi online, bandingkan dengan layanan serupa, misalnya taksi online, kurir barang, apa pola atau kesamaan dari layanan-layanan ini? Sama-sama platform berbasis online, sistem pembayarannya bisa menggunakan pembayaran elektronik dan bisa memilih ukuran kendaraan yang diinginkan. Sudah? Beri tepuk tangan dulu. Oke. Jadi hal-hal yang diobservasi terlebih dahulu untuk mengenali pola, sebetulnya kebanyakan nanti apa sih kendaraan yang kita sediakan, itu yang pertama jenis kendaraan ya, gitu ya. Kemudian platform apa sih yang banyak juga dipilih, kemudian mungkin saja juga bisa untuk weekend seperti itu, tujuannya kebanyakan itu kemana gitu ya, sehingga nanti driver itu bisa memposisikan pada destinasi-destinasi untuk liburan ya, berada di situ sehingga lebih mudah untuk mendapatkan penumpang gitu ya. Oke, terima kasih Mbak, silakan duduk kembali. Yang terakhir, bagian terakhir adalah algoritma ya. Ini adalah langkah-langkah atau alur dari sistem ojek online yang nantinya akan digunakan. Untuk algoritma akan dipresentasikan kelompok 7. Silakan kelompok 7 bisa dipresentasikan hasil diskusinya. Halo, selamat siang semuanya. Saya akan mewakili kelompok 7 untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Algoritma. Susun langkah-langkah logis dalam bentuk teks atau pseudocode atau diagram alur, agar sistem ojek online dapat bekerja dari awal hingga akhir. Yang pertama, unduh aplikasi. Kedua, login atau buat akun. Ketiga, pilih layanan. 4, menentukan lokasi, seperti lokasi penjemputan dan lokasi tujuan. 5, pilih metode pembayaran. 6, konfirmasi pesanan. 7, tunggu driver. 8, hubungi driver jika perlu. 9, jangan lupa memberi rating atau umpan balik kepada driver. Oke. Nah, Mas tadi ada menentukan tujuan dan menentukan tempat penjemputan itu ya. Lokasi penjemputan dan lokasi tujuan. Nah, yang menjadi input ini dua hal ini ya. Jadi kalau misalkan dalam aplikasi harus jelas, gitu ya. Pertama kali login, kemudian input. Mungkin nanti ditambahkan ada input lokasi penjemputan, input lokasi tujuan, gitu ya. Karena input itu artinya berarti pengguna aplikasi yang mengisikan, gitu. Oke, nanti tinggal ditambahkan. Oke, sudah baik sekali. Beri tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Nah, dari beberapa tahapan pembelajaran yang sudah kita lakukan, dari pertama tadi bagaimana kita menentukan cara berpikir kita dalam menyelesaikan masalah sudah, kemudian eksplorasi konsep sudah, memahami tahapan-tahapan dari berpikir komputasional masing-masing juga sudah pernah sudah kalian jelaskan tadi ya definisinya. Nah, kemudian dimantapkan lagi dengan penyelesaian masalah yang menggunakan konsep berpikir komputasional dalam sehari-hari. Contohnya tadi kita membuat sistem ojek online juga sudah dilakukan dengan sangat baik untuk masing-masing kelompok, gitu ya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, maka harus ada evaluasi individu dulu ya. Nah, silakan kalian bisa mengisikan evaluasinya dengan
ngetikkan alamat di URL. Untuk alamatnya kalian bisa ketikkan ini, s.id garis miring N kecil 7 L kecil F kecil dan K besar ya. Jangan salah dalam mengisikan URL-nya sehingga nanti bisa menimbulkan tidak bisa akses kalau salah menuliskan. Silahkan semuanya bisa dikerjakan. Ya. N kecil, kemudian 7, L kecil, F kecil, dan K besar. Menuliskannya di address bar ya di sini. Menulisnya di sini. Bedakan ya antara address bar dan bentar. Bisa sih lagi take video. N kecil 7, L kecil, F kecil, K besar. Sudah bisa diakses ya? Oke. Tidak bisa, kenapa? Koneksinya terhubung nggak? Nah, sudah. Loadingnya agak lama. Kamu kenapa nggak buka? Buka dulu. Waktunya, ya, karena ini adalah post test, jadi waktunya tidak terlalu lama, dan kemudian di situ juga ada beberapa soal, tinggal diselesaikan saja. Menulisnya salah berarti itu. Oke, beri nama, kemudian berikan identitasnya, kemudian jawab dengan cara mengklik jawaban yang tersedia. K besar. Oke, enter. Enter aja. Enter. Ini. Nah. Kamu nulisnya nggak di sini ya? Nulisnya. S.id. Iya. Ini nulisnya nggak di sini. Iya, nggak di sini dong. Tapi tulisnya salah. S.id garis miring N 7 L bukan 1 dong. F. Oh, nggak ada lagi sih. Hah? Kayaknya udah besar. I-nya kok 2 S.id garis miring N7 L F K besar ya. Ya. Ya di login.com. Lah ini kan harus ini dulu, login dulu. 1 2 4 5. Enggak ada tiganya. Nah, nulisnya di sini S.id. Iya. Dikerjakan sendiri ya, karena individu evaluasinya maka dikerjakan sendiri, karena ini adalah salah satu tahapan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah diberikan.
Iya. Oke, waktunya sudah hampir habis. Silakan yang sudah selesai bisa langsung klik submit ya. Bagi yang sudah nilainya sudah memenuhi KKM, maka dianggap bahwa materi untuk hari ini sudah tuntas dan untuk pertemuan selanjutnya kita bisa lakukan materi yang baru. Bagi yang belum harus nanti mengulang ya, dan harus lebih giat lagi belajar, diulang di rumah sehingga nantinya bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke ya, sudah selesai semuanya ya? Sudah, oke. Muncul langsung hasilnya tidak? Ya? Ya, gimana hasilnya? Ada berapa soal? 10? Berapa per berapa? Betul? Berapa per 10? 10 per 10? Ya, waduh, berarti sudah tuntas semua ya? Betul semua, oke. Oke, sudah ya? Kalau sudah, nah sepertinya juga waktunya sudah habis, gitu ya. Nah, silakan kalian boleh mematikan komputernya. Apa masih ada yang nilainya di bawah 5? Ada? Ada? Berapa, Mbak? Hah? Enggak, maksudnya kan ada yang nilainya 5? Betulnya cuma 5 ada? Atau di bawah 5? Ada? Kenapa ada bagian yang sulit? Oh, waktunya ya? Tuh, terlalu cepat. Oh, gitu ya. Waktunya kurang. Oke, besok bisa diulang lagi untuk menyelesaikan bagi yang nilainya masih kurang. Nanti setelah ini di rumah bisa dibuka kembali, dipelajari kembali sehingga sebelum pertemuan berikutnya, sebelum kita masuk di materi yang baru, kalian sudah tuntas gitu ya. Nah, oke, kita sudah di akhir atau di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Dari awal tadi pendahuluan, kemudian tadi games, menyelesaikan soal-soal dengan pola angka, pola bentuk dan warna. Kemudian ada eksplorasi konsep. Kemudian ada kegiatan diskusi kelompok gitu. Nah, sekarang kita refleksi dulu ya. Nah, hal baru apa atau insight apa yang kalian bisa dapatkan pada pembelajaran hari ini? Salah satu mungkin mewakili hal baru atau insight apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ya, Mas Misbah. Oke, cara menyelesaikan masalah dalam menggunakan konsep berpikir komputasional. Jadi kalau sebelumnya kalian dalam menyelesaikan masalah bisa coba-coba, ada menggunakan insting gitu ya, ada yang brainstorming, sekarang harus mulai dibiasakan menyelesaikan masalah, baik itu masalah sehari-hari, atau mengerjakan soal gitu ya, yaitu dengan konsep berpikir komputasional. Memang tadi kelemahannya membutuhkan waktu yang lama karena kalian harus menyelesaikan tahapan demi tahapan. Tetapi jika dilakukan secara konsisten, sering berlatih, maka pada akhirnya kalian akan terbiasa. Dan tentunya hasil yang akan didapatkan dari konsep berpikir komputasional itu akan mendapatkan jawaban yang akurat. Gitu ya? Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang algoritma, gitu ya. Nanti kita sudah mulai
akan belajar tentang memantapkan, menguatkan di bagian tahapan algoritma dalam menyelesaikan masalah yang nantinya merupakan salah satu tahapan kita menuju ke pemrograman. Gitu ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, hati-hati di jalan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sasi. Ya, sama-sama.